Di bawah bayang-bayang tembok besar Cina, sebuah penemuan kuno terungkap, mengubah takdir sebuah komunitas dan menyinari dunia dengan cahaya kebenaran yang terlupakan. Renovasi besar-besaran di salah satu bagian tembok besar Cina berjalan seperti biasa. Puluhan pekerja berseragam oranye sibuk menggali tanah dan memperbaiki batu-batu tua yang mulai retak akibat cuaca ekstrem selama ratusan tahun. Tempat itu terletak jauh dari keramaian di sebuah area terpencil yang jarang dilewati manusia. Hanya suara alat berat dan gemerisik angin yang memenuhi udara. Saat para pekerja sedang menggali tanah di bawah jalur tengah tembok, mereka menemukan sesuatu yang aneh. Tanah di sana lebih keras daripada biasanya, seolah ada lapisan batu besar yang tersembunyi di bawahnya. Awalnya, mereka mengira itu hanya bagian dari fondasi tembok yang sudah tua. Namun, semakin dalam mereka menggali, semakin jelas bahwa ada sesuatu yang tidak biasa. Setelah beberapa jam bekerja keras, sebuah pintu batu tua perlahan-lahan mulai terlihat. Pintu itu tertutup rapat dengan ukiran-ukiran halus yang membentuk pola geometris rumit. Pola itu bukan gaya khas bangunan Tiongkok kuno, melainkan mirip dengan desain yang sering ditemukan di wilayah Timur Tengah. Para pekerja saling bertukar pandang, heran dengan apa yang mereka lihat. Ketika pintu itu akhirnya berhasil dibuka, aroma harum yang tak biasa langsung menyergap hidung mereka. Bau itu segar, seperti campuran rempah-rempah dan kayu cendana, meskipun tempat itu telah tertutup selama ratusan tahun. Di balik pintu, mereka menemukan ruangan gelap yang dipenuhi ukiran-ukiran indah di dinding. Cahaya senter para pekerja memantul pada kaligrafi Arab yang terukir di setiap sudut ruangan. Kaligrafi itu berisi ayat-ayat suci dan pesan-pesan spiritual yang penuh makna. Para pekerja dan supervisor proyek langsung menyadari bahwa mereka telah menemukan sesuatu yang luar biasa. Bukan sekadar reruntuhan sejarah, melainkan sebuah peninggalan yang sepertinya memiliki nilai religius yang sangat tinggi. Mereka memutuskan untuk menghentikan pekerjaan renovasi dan segera melaporkan penemuan ini kepada otoritas arkeologi setempat. Beberapa jam kemudian, tim ahli arkeologi tiba di lokasi. Mereka membawa peralatan canggih untuk mempelajari ruangan itu lebih lanjut. Dengan hati-hati, mereka memasuki ruangan dan mulai memeriksa setiap detail. Semua orang yang masuk ke sana merasakan kedamaian yang sulit dijelaskan. Suasana di dalam ruangan itu begitu tenang, seolah-olah waktu berhenti berdetak. Di tengah ruangan, mereka menemukan sebuah peti batu yang tampak kuno, namun terawat dengan baik. Peti itu dihiasi ukiran-ukiran yang sama dengan yang ada di dinding. Meskipun belum dibuka, semua orang bisa merasakan aura keagungan yang menyelimuti peti tersebut. Bahkan para arkeolog yang biasanya skeptis mulai merasa ada sesuatu yang istimewa tentang tempat ini. Penemuan ini langsung menjadi pembicaraan hangat di antara para pekerja dan tim arkeologi. Mereka sadar bahwa mereka mungkin baru saja menemukan sesuatu yang bisa mengubah sejarah, tapi tidak ada yang tahu pasti apa yang akan terjadi selanjutnya. Yang jelas, ruangan ini adalah awal dari sebuah cerita yang akan membawa banyak orang pada perjalanan spiritual yang mendalam. Setelah penemuan ruangan bawah tanah yang misterius, para arkeolog langsung bekerja keras untuk mempelajari setiap detail tempat itu. Mereka menyadari bahwa ini bukan sekadar situs sejarah biasa. Ruangan itu dipenuhi ukiran kaligrafi Arab yang rumit dan pola-pola geometrisnya tampak seperti karya seni yang sangat terencana. Semua orang di tim merasakan ada sesuatu yang istimewa di balik makam ini. Para ahli mulai memeriksa dinding ruangan dengan hati-hati menggunakan alat canggih. Kaligrafi-kaligrafi yang terukir ternyata bukan hanya hiasan, melainkan berisi pesan spiritual yang dalam. Beberapa ayat suci Al-Quran terbaca jelas, meskipun beberapa bagian lainnya sudah mulai memudar akibat usia yang sangat tua. Selain itu, ada juga cerita-cerita singkat tentang kehidupan seorang nabi yang penuh kesabaran dan pengabdian kepada Allah. Meskipun nama nabi itu tidak disebutkan secara eksplisit, jejak-jejak dakwahnya tergambar jelas dari ukiran-ukiran tersebut. Salah satu bagian dinding menceritakan tentang seorang pemimpin yang membimbing kaumnya menuju jalan yang benar, meskipun banyak rintangan yang harus dihadapi. Ukiran itu menggambarkan pohon besar yang tumbuh di tengah padang pasir tandus, simbol dari harapan dan keteguhan iman. Para arkeolog merasa takjub karena makna filosofis yang terkandung di dalamnya begitu mendalam. Di tengah ruangan, peti batu yang ditemukan sehari sebelumnya menjadi fokus utama penelitian. Peti itu tampak kokoh tetapi tertutup rapat dengan segel yang masih utuh. Para ahli mencoba mencari cara untuk membuka peti itu tanpa merusak isinya. Mereka menggunakan teknologi pencitraan sinar X untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Hasilnya mengejutkan, peti itu berisi sisa-sisa kerangka manusia yang terawetkan dengan baik, bersama dengan artefak-artefak kecil seperti gulungan kertas tua dan beberapa benda logam yang tampak seperti perhiasan sederhana. Namun, yang paling menarik adalah sebuah gulungan kuno yang ditemukan di salah satu sudut ruangan. Gulungan itu dibungkus kain tebal yang sudah lapuk dimakan waktu. Setelah dibersihkan dengan hati-hati,
ini, para ahli berhasil membuka gulungan tersebut. Di dalamnya terdapat tulisan tangan dalam bahasa Arab kuno yang menjelaskan tentang kehidupan seorang nabi yang tinggal di wilayah tersebut berabad-abad lalu. Tulisan itu menggambarkan bagaimana nabi itu menyebarkan ajaran Islam dengan penuh kasih sayang, meskipun banyak tantangan yang harus dihadapi. Para arkeolog juga menemukan jejak-jejak lain yang menunjukkan bahwa tempat ini dulunya adalah pusat ibadah. Ada bekas lubang kecil di dinding yang kemungkinan digunakan untuk menempatkan lampu minyak. Selain itu, ada pula area datar di lantai yang tampak seperti tempat untuk sholat. Semua bukti ini semakin memperkuat dugaan bahwa makam ini memiliki hubungan erat dengan agama Islam. Saat berita tentang penemuan ini mulai menyebar di kalangan pekerja proyek renovasi, banyak dari mereka yang mulai merasa ada energi positif yang mengalir di tempat itu. Beberapa pekerja Muslim yang ikut terlibat dalam proyek ini mengaku merasa lebih dekat dengan Tuhan saat berada di ruangan itu. Bahkan salah satu supervisor yang awalnya skeptis mulai merenungkan arti kehidupan setelah membaca ukiran-ukiran di dinding. Penelitian di hari kedua ini belum selesai, tapi semua orang di tim yakin bahwa mereka sedang mengungkap sesuatu yang luar biasa. Makam ini bukan hanya tempat peristirahatan terakhir seseorang, melainkan juga monumen spiritual yang bisa menginspirasi banyak orang. Apa yang akan mereka temukan selanjutnya? Jawabannya masih terselubung dalam misteri. Tapi satu hal yang pasti, tempat ini adalah bukti nyata tentang keberadaan dakwah Islam di wilayah tersebut sejak zaman dahulu. Hari ketiga, sejak penemuan makam kuno di bawah tembok besar Cina menjadi titik balik. Awalnya, informasi tentang penemuan ini hanya beredar di kalangan pekerja proyek renovasi dan tim arkeolog. Namun, karena sifat manusia yang selalu ingin tahu, kabar itu mulai menyebar seperti api di padang kering. Salah satu pekerja yang merasa takjub dengan suasana spiritual di ruangan itu memutuskan untuk mengambil foto ukiran kaligrafi Arab di dinding menggunakan ponselnya. Foto itu kemudian diunggah ke media sosial dengan caption sederhana, "Penemuan luar biasa di bawah tanah Cina." Tidak butuh waktu lama bagi unggahan itu untuk viral. Dalam hitungan jam, ribuan orang mulai memberikan komentar. Ada yang penasaran, ada yang skeptis, tapi banyak juga yang merasa tersentuh oleh kaligrafi yang terlihat jelas dalam foto tersebut. Beberapa akun media Islam lokal langsung membagikan ulang unggahan itu, menambahkan keterangan bahwa ini mungkin adalah makam seorang nabi atau tokoh penting dalam sejarah Islam. Berita ini semakin meluas hingga mencapai komunitas Muslim di berbagai daerah di Cina. Umat Muslim di wilayah tersebut yang sebelumnya hidup dalam komunitas kecil dan seringkali merasa terisolasi, mulai tertarik untuk melihat langsung tempat itu. Pada awalnya, hanya beberapa kelompok kecil yang datang membawa Al-Quran dan sajadah mereka. Mereka ingin merasakan sendiri aura kedamaian yang disebut-sebut dalam unggahan media sosial. Tapi, setelah beberapa hari, jumlah pengunjung meningkat pesat. Bahkan ada yang datang dari kota-kota jauh, menempuh perjalanan berjam-jam hanya untuk melihat makam itu. Suasana di lokasi mulai berubah. Tempat yang awalnya hanya dipenuhi para pekerja dan arkeolog kini ramai oleh warga yang ingin merenung. Para pengunjung membaca ayat-ayat suci yang terukir di dinding dengan penuh khidmat. Beberapa dari mereka membawa anak-anak mereka, berharap agar generasi muda bisa belajar tentang nilai-nilai Islam langsung dari tempat yang begitu penuh makna. Ada juga yang duduk diam di sudut ruangan, meneteskan air mata sambil memanjatkan doa. Para arkeolog yang sedang bekerja di lokasi mulai menyadari dampak besar dari penemuan ini. Banyak warga yang sebelumnya tidak pernah mengenal Islam mulai bertanya-tanya tentang ajaran yang terkandung dalam kaligrafi-kaligrafi itu. Untuk menjawab rasa penasaran pengunjung, beberapa anggota tim arkeolog memutuskan untuk memberikan penjelasan singkat tentang apa yang telah mereka temukan. Mereka menjelaskan bahwa tempat ini adalah bukti nyata bahwa Islam telah ada di wilayah tersebut sejak zaman dahulu. Meskipun catatan sejarah resmi tidak pernah mencantumkannya, beberapa pengunjung bahkan memutuskan untuk bersyahadat setelah merenung di tempat itu. Ada seorang pria paruh baya yang sebelumnya tidak pernah mempelajari agama apapun. Setelah membaca tulisan-tulisan di dinding dan mendengarkan cerita tentang kesabaran seorang nabi, ia merasa ada panggilan kuat dalam hatinya untuk memeluk Islam. Ia duduk di sudut ruangan, memegang Al-Quran yang disediakan oleh salah satu pengunjung, dan akhirnya mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan bimbingan seorang ulama lokal yang kebetulan sedang berkunjung. Kehadiran para pengunjung juga membawa perubahan lain. Pedagang kecil mulai membuka lapak di dekat lokasi untuk menjual air minum, makanan ringan, dan barang-barang kebutuhan dasar bagi para peziarah. Seorang pemuda Muslim yang tinggal di desa terdekat bahkan membawa kotak amal untuk membantu biaya pemeliharaan tempat ini. Uang yang terkumpul digunakan untuk membeli karpet sederhana agar pengunjung bisa duduk dengan nyaman saat membaca Al-Quran atau berdoa. Namun, tidak semua orang menyambut baik penemuan ini. Beberapa warga non-Muslim yang tinggal di sekitar lokasi merasa cemas. Mereka khawatir bahwa penemuan makam ini akan mengubah struktur sosial di daerah mereka, terutama karena jumlah umat Islam mulai bertambah pesat. Ada yang berbisik-bisik tentang kemungkinan tempat ini menjadi pusat dakwah baru. Sementara yang lain mulai mempertanyakan, apakah penemuan ini benar-benar autentik atau hanya rekayasa. Meski begitu,
itu, para pengunjung muslim tetap datang tanpa henti. Mereka tidak peduli dengan spekulasi negatif yang beredar. Bagi mereka, tempat ini adalah anugerah yang membawa kedamaian dan inspirasi. Banyak dari mereka yang merasa lebih dekat dengan Allah setelah menghabiskan waktu di ruangan itu. Ada yang bahkan mulai mengubah cara hidup mereka, seperti meninggalkan kebiasaan buruk atau lebih rajin beribadah. Di penghujung hari ketiga, suasana di lokasi sudah sangat berbeda dibandingkan hari pertama. Ruangan yang awalnya sunyi dan misterius kini dipenuhi oleh suara lantunan ayat suci dan doa-doa. Meskipun masih banyak misteri yang belum terpecahkan, satu hal yang pasti, penemuan ini telah membawa perubahan besar bagi banyak orang, terutama bagi umat muslim di Cina. Dan ini hanyalah permulaan dari sebuah cerita yang akan terus berkembang. Hari-hari berikutnya setelah penemuan makam kuno membawa perubahan besar bagi komunitas di sekitar lokasi. Pengunjung yang datang tidak hanya dari kota-kota terdekat, tetapi juga dari daerah-daerah yang lebih jauh. Mereka datang dengan berbagai latar belakang, ada yang sudah muslim, ada yang baru mengenal Islam, dan bahkan ada yang sama sekali belum memahami agama itu. Namun, satu hal yang menyatukan mereka adalah rasa ingin tahu dan ketertarikan terhadap tempat yang penuh aura spiritual ini. Para pengunjung mulai membentuk rutinitas baru. Setiap pagi sebelum matahari sepenuhnya terbit, rombongan kecil warga muslim lokal sudah berkumpul di dekat lokasi. Mereka membawa sajadah, Al-Quran, dan beberapa buku kecil berisi doa-doa harian. Setelah membersihkan diri menggunakan air dari botol plastik yang mereka bawa, mereka melaksanakan sholat subuh berjamaah di area terbuka yang telah ditutupi karpet sederhana. Suara lantunan ayat suci mulai menjadi bagian dari suasana pagi yang tenang di daerah tersebut. Seiring berjalannya waktu, jumlah jamaah semakin bertambah. Beberapa orang yang awalnya hanya datang karena penasaran mulai merasa nyaman menjalankan ibadah di sana. Ada yang awalnya jarang salat, tapi setelah beberapa hari rutin datang, mereka mulai memperbaiki hubungan mereka dengan Allah. Bahkan ada yang membawa keluarganya untuk ikut merasakan kedamaian di tempat itu. Anak-anak kecil diajarkan untuk membaca surat-surat pendek Al-Quran, sementara para orang tua duduk bersama mendengarkan cerita-cerita tentang Nabi yang terukir di dinding makam. Tidak hanya umat muslim, beberapa warga non-muslim juga mulai tertarik untuk mempelajari ajaran Islam. Mereka seringkali datang sendiri atau berkelompok membawa pertanyaan-pertanyaan tentang apa yang mereka lihat di media sosial. Para pengunjung muslim yang lebih senior mulai menjelaskan dasar-dasar Islam kepada mereka dengan cara yang sederhana dan ramah. Buku-buku kecil tentang Islam seperti panduan salat dan penjelasan tentang rukun iman mulai dibagikan secara cuma-cuma oleh beberapa donatur lokal. Ada sebuah momen yang sangat berkesan ketika seorang wanita parubaya yang sebelumnya tidak pernah mempelajari agama apapun memutuskan untuk bersyahadat. Wanita itu awalnya hanya ingin melihat-lihat tempat itu karena penasaran dengan viralnya foto di media sosial. Namun, setelah beberapa kali datang dan mendengarkan cerita tentang kesabaran dan keteguhan iman yang tergambar dalam ukiran kaligrafi di dinding, ia merasa ada sesuatu yang menarik hatinya. Ia mulai membaca Al-Quran yang disediakan di sana, meskipun awalnya hanya bisa membaca beberapa kata. Dengan bimbingan seorang ulama setempat, ia akhirnya mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan penuh keyakinan. Perubahan tidak hanya terjadi di tingkat individu, tetapi juga di masyarakat secara keseluruhan. Masjid-masjid di sekitar lokasi, yang dulunya sepi karena jumlah jamaah yang sedikit, kini mulai dipenuhi orang-orang. Jumat pertama setelah penemuan makam, masjid terdekat bahkan harus menambah kapasitas ruangannya, karena begitu banyaknya jamaah yang hadir. Anak-anak muda yang sebelumnya lebih suka menghabiskan waktu di warnet atau pusat perbelanjaan mulai bergabung dengan kegiatan keagamaan. Ada yang belajar membaca Al-Quran, ada yang ikut kajian rutin, dan ada yang mulai berusaha meninggalkan kebiasaan buruk seperti merokok atau berjudi. Komunitas muslim di daerah itu juga mulai lebih aktif dalam kegiatan sosial. Mereka membentuk kelompok sukarelawan untuk membantu warga yang membutuhkan, seperti memberikan makanan gratis kepada pekerja proyek renovasi dan pedagang kecil di sekitar lokasi. Ada juga yang mulai mengumpulkan sumbangan untuk membangun fasilitas umum, seperti toilet dan tempat wudhu, agar para pengunjung bisa merasa lebih nyaman saat beribadah. Namun, perubahan ini tidak selalu berjalan mulus. Ada beberapa warga non-muslim yang mulai merasa cemas dengan perubahan cepat yang terjadi di lingkungan mereka. Mereka khawatir bahwa peningkatan jumlah umat muslim akan mengubah struktur sosial yang sudah ada selama bertahun-tahun. Beberapa orang bahkan mulai menyebarkan isu bahwa penemuan makam ini hanyalah rekayasa untuk menarik perhatian dunia. Tapi, fakta-fakta ilmiah yang terus ditemukan oleh tim arkeolog membuktikan sebaliknya. Penemuan artefak-artefak kuno dan tulisan-tulisan Arab yang autentik membuat tuduhan-tuduhan itu kehilangan dasar. Di tengah semua perubahan ini, satu hal yang pasti, tempat ini telah membawa dampak positif bagi banyak orang. Umat muslim yang sebelumnya merasa minoritas dan terisolasi, kini mulai merasa lebih percaya diri dalam menjalankan ajaran agamanya. Mereka tidak lagi takut untuk menunjukkan identitas mereka sebagai muslim. Sementara itu, warga non-muslim yang tertarik untuk mempelajari Islam mulai melihat agama itu sebagai sesuatu yang penuh kasih sayang dan kedamaian.
Hari-hari berlalu dan suasana di sekitar lokasi terus berubah. Tempat yang awalnya hanya dikenal sebagai situs arkeologi, kini menjadi pusat spiritualitas yang menyatukan banyak orang. Semua orang yang datang ke sana merasa ada sesuatu yang istimewa tentang tempat ini. Sesuatu yang sulit dijelaskan dengan kata-kata, tapi begitu nyata dirasakan oleh hati. Dan ini hanyalah awal dari sebuah perubahan yang lebih besar lagi. Hari kelima sejak penemuan makam kuno di bawah tembok besar Cina menjadi momen penting bagi tim arkeolog. Setelah beberapa hari fokus pada pengamatan awal dan penelitian permukaan, mereka memutuskan untuk melanjutkan eksplorasi lebih dalam. Mereka ingin mengetahui lebih banyak tentang ruangan itu, terutama apakah ada bagian lain yang belum terungkap atau artefak-artefak tambahan yang bisa memberikan jawaban atas misteri besar ini. Tim arkeolog mulai bekerja dengan hati-hati menggunakan alat canggih seperti radar tanah dan laser pemetaan 3 dimensi untuk memindai area di sekitar makam. Mereka mencurigai bahwa ruangan utama bukan satu-satunya bagian dari struktur bawah tanah ini. Analisis awal menunjukkan adanya lorong kecil yang tertutup reruntuhan batu di salah satu sudut ruangan. Lorong itu tampaknya mengarah ke area lain yang lebih dalam, tetapi aksesnya tertutup rapat oleh lapisan tanah dan bebatuan yang telah menumpuk selama ratusan tahun. Setelah berjam-jam bekerja keras, tim berhasil membuka lorong itu sedikit demi sedikit. Mereka harus sangat berhati-hati agar tidak merusak struktur yang sudah rapuh. Lorong kecil itu ternyata menuju ke sebuah ruangan kedua yang lebih kecil dibandingkan ruangan utama. Saat masuk ke dalam, mereka langsung disambut oleh suasana yang sama, tenangnya dengan ruangan pertama meskipun ukurannya jauh lebih sempit. Di ruangan kedua ini, mereka menemukan sesuatu yang membuat semua orang tercengang. Sebuah gulungan kuno yang masih terbungkus kain tebal. Kain itu sudah lapuk dan rapuh, tapi isinya sebuah gulungan perkamen tua masih utuh. Gulungan itu ditulis dalam bahasa Arab kuno dengan huruf-huruf yang halus dan rapi. Para ahli langsung menyadari bahwa ini adalah dokumen penting yang mungkin bisa menjelaskan lebih banyak tentang siapa sosok yang dimakamkan di ruangan utama. Selain gulungan perkamen, mereka juga menemukan beberapa artefak lainnya. Ada sebuah kalung sederhana terbuat dari logam kuningan yang kemungkinan digunakan sebagai simbol status spiritual. Di sampingnya ada pula sebuah wadah kecil dari keramik yang diduga pernah digunakan untuk menyimpan minyak wangi atau rempah-rempah. Semua artefak ini menunjukkan bahwa tempat ini bukan hanya makam biasa, melainkan pusat dakwah dan ibadah yang memiliki nilai religius tinggi. Para arkeolog kemudian memusatkan perhatian pada gulungan perkamen. Setelah membersihkannya dengan hati-hati, mereka mulai membaca isi tulisannya. Ternyata, perkamen itu berisi cerita tentang seorang nabi yang dikenal karena kesabarannya dalam menyebarkan ajaran Islam di tengah masyarakat yang sulit menerima kebenaran. Tulisan itu juga menyebutkan bahwa nabi tersebut hidup di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Cina, jauh sebelum kedatangan peradaban modern. Meskipun nama nabi itu tidak disebutkan secara eksplisit, pesan-pesan yang tertulis di gulungan itu begitu mendalam dan relevan hingga saat ini. Tulisan di perkamen itu juga menjelaskan bahwa nabi tersebut mengajarkan umatnya untuk hidup sederhana, saling menghormati, dan selalu bersyukur kepada Allah. Dia seringkali menggunakan simbol-simbol alam seperti pohon dan air untuk menjelaskan konsep-konsep spiritual yang rumit. Salah satu kisah yang diceritakan dalam perkamen itu adalah tentang bagaimana nabi itu berhasil menyatukan dua kelompok yang saling bermusuhan dengan cara menunjukkan betapa kecilnya perbedaan mereka dibandingkan dengan kebesaran Allah. Sementara tim arkeolog terus bekerja di ruangan kedua, suasana di lokasi semakin ramai oleh para pengunjung. Banyak orang datang hanya untuk melihat proses penggalian lebih lanjut. Beberapa di antaranya bahkan membantu tim arkeolog dengan menyediakan makanan dan minuman. Ada juga yang membawa anak-anak mereka untuk belajar tentang sejarah Islam di wilayah tersebut. Ruangan utama yang dulunya sunyi kini dipenuhi suara lantunan ayat suci dan doa-doa yang dipanjatkan oleh para peziarah. Namun, penggalian lebih dalam ini juga menimbulkan tantangan baru. Ada beberapa kelompok yang mulai mempertanyakan niat di balik penemuan ini. Beberapa warga non-muslim khawatir bahwa penemuan ini akan digunakan sebagai alat politik untuk meningkatkan jumlah umat Islam di daerah tersebut. Mereka mulai menyebarkan isu bahwa artefak-artefak yang ditemukan mungkin palsu atau direkayasa. Tapi, tim arkeolog dengan cepat membantah tuduhan itu dengan menunjukkan bukti-bukti ilmiah yang mendukung keaslian temuan mereka. Meski begitu, para pengunjung muslim tetap datang tanpa henti. Mereka tidak peduli dengan spekulasi negatif yang beredar. Bagi mereka, tempat ini adalah anugerah yang membawa kedamaian dan inspirasi. Banyak dari mereka yang merasa lebih dekat dengan Allah setelah menghabiskan waktu di ruangan itu. Ada yang bahkan mulai mengubah cara hidup mereka, seperti meninggalkan kebiasaan buruk atau lebih rajin beribadah. Di penghujung hari kelima, suasana di lokasi semakin hidup. Ruangan utama yang awalnya hanya dipenuhi oleh para pekerja dan arkeolog, kini menjadi pusat spiritualitas yang menyatukan banyak orang. Semua orang yang datang ke sana merasa ada sesuatu yang istimewa tentang tempat ini. Sesuatu yang sulit dijelaskan dengan kata-kata, tapi begitu nyata dirasakan oleh hati. Dan ini hanyalah awal dari sebuah perubahan yang lebih besar lagi. Hari ke-6 sejak penemuan
makam kuno di bawah tembok besar Cina menjadi titik balik baru. Berita tentang penemuan ini tidak hanya menyebar ke seluruh Cina, tetapi juga mencapai telinga umat muslim di berbagai belahan dunia. Media internasional mulai meliput cerita ini secara luas, dan banyak ulama serta cendekiawan Islam yang tertarik untuk melihat langsung tempat tersebut. Mereka ingin memastikan keaslian temuan itu, sekaligus memberikan pandangan mendalam tentang arti spiritual penemuan ini bagi umat Islam. Beberapa hari setelah liputan media internasional, rombongan pertama ulama tiba di lokasi. Mereka datang dari negara-negara seperti Arab Saudi, Turki, Malaysia, dan Indonesia. Ada yang membawa tim kecil untuk membantu menganalisis artefak-artefak yang ditemukan, sementara yang lain hadir untuk memberikan ceramah dan nasihat kepada para pengunjung. Kedatangan mereka disambut dengan antusias oleh warga lokal, baik muslim maupun non-muslim. Para ulama ini tidak hanya fokus pada penelitian, tetapi juga berusaha menyampaikan pesan-pesan keislaman yang relevan dengan situasi saat itu. Di ruangan utama makam, mereka menggelar kajian singkat yang dihadiri oleh ratusan orang. Para ulama menjelaskan bahwa penemuan ini adalah bukti nyata bahwa Islam telah ada di berbagai belahan dunia sejak zaman dahulu. Meskipun catatan sejarah resmi seringkali melupakan fakta itu, mereka juga menekankan pentingnya menjaga akidah dan hidup sesuai dengan syariat Islam, terlepas dari tantangan yang dihadapi. Salah satu ulama dari Arab Saudi, seorang ahli sejarah Islam, membawa perhatian semua orang ketika ia berbicara tentang pentingnya jejak-jejak dakwah para nabi. Ia menjelaskan bahwa nabi yang dimakamkan di tempat ini kemungkinan besar adalah salah satu dari para utusan Allah yang dikirim untuk menyebarkan ajaran Islam di wilayah timur jauh. Meskipun nama nabi itu tidak disebutkan secara eksplisit, jejak-jejak spiritual yang ditemukan di tempat ini, seperti kaligrafi Arab dan gulungan perkamen, adalah bukti kuat bahwa dia pernah hidup dan berdakwah di sana. Ulama itu juga menyoroti bagaimana nabi tersebut menggunakan simbol-simbol alam seperti pohon dan air untuk menjelaskan konsep-konsep spiritual yang rumit kepada masyarakat. Ia mencontohkan bahwa pohon besar yang digambarkan dalam ukiran di dinding melambangkan keteguhan iman, sementara air melambangkan rahmat Allah yang tak pernah habis. Pesan-pesan ini begitu universal sehingga bisa dipahami oleh siapa saja, bahkan oleh orang-orang yang belum mengenal Islam sama sekali. Di sisi lain, ulama dari Malaysia membawa perspektif yang lebih kontemporer. Ia menekankan pentingnya nilai-nilai keislaman dalam kehidupan modern. Ia menjelaskan bahwa penemuan ini bukan hanya tentang masa lalu, tetapi juga tentang masa depan. Umat Islam harus terus berpegang teguh pada prinsip-prinsip Islam seperti keadilan, kasih sayang, dan toleransi, agar bisa menjadi contoh bagi masyarakat dunia. Ia juga mengajak semua orang untuk bersatu tanpa memandang perbedaan suku, ras, atau latar belakang. Selain memberikan ceramah, para ulama ini juga membantu menganalisis artefak-artefak yang ditemukan. Mereka bekerja sama dengan tim arkeolog untuk memahami lebih dalam tentang makna tulisan-tulisan di gulungan perkamen dan ukiran-ukiran di dinding. Salah satu penemuan baru yang mengejutkan adalah adanya petunjuk tentang lokasi-lokasi lain yang mungkin juga memiliki jejak dakwah Islam. Ini membuat para ulama semakin yakin bahwa penemuan ini hanyalah permulaan dari sebuah fenomena yang lebih besar. Kehadiran para ulama ini juga membawa dampak positif bagi masyarakat lokal. Banyak orang yang sebelumnya ragu-ragu untuk mempelajari Islam mulai tertarik setelah mendengarkan ceramah-ceramah mereka. Ada yang mulai belajar membaca Al-Quran, ada yang bertanya tentang cara salat, dan ada yang bahkan memutuskan untuk bersyahadat. Semua ini terjadi karena para ulama menyampaikan pesan-pesan mereka dengan cara yang sederhana namun mendalam, sehingga mudah dipahami oleh siapa saja. Namun, tidak semua orang menyambut kedatangan para ulama dengan tangan terbuka. Beberapa kelompok non-muslim yang skeptis mulai menyebarkan isu bahwa kedatangan ulama ini adalah upaya untuk mengislamkan daerah tersebut secara paksa. Mereka khawatir bahwa keberadaan makam ini akan mengubah struktur sosial yang sudah ada selama bertahun-tahun. Tapi para ulama dengan bijaksana menjawab tuduhan ini dengan menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan perdamaian dan toleransi. Mereka menekankan bahwa tujuan mereka adalah untuk berbagi ilmu, bukan untuk memaksakan keyakinan kepada siapapun. Di tengah semua aktivitas ini, suasana di lokasi semakin ramai. Rombongan ulama yang datang tidak hanya memberikan ceramah, tetapi juga membantu mengatur kegiatan keagamaan. Mereka mengadakan kajian rutin, pelatihan membaca Al-Quran, dan bahkan acara doa bersama untuk keselamatan semua orang. Semua kegiatan ini membuat tempat ini semakin hidup dan penuh energi positif. Di penghujung hari ke-6, suasana di lokasi benar-benar berubah. Tempat yang awalnya hanya dikenal sebagai situs arkeologi, kini menjadi pusat spiritualitas yang menyatukan banyak orang. Semua orang yang datang ke sana merasa ada sesuatu yang istimewa tentang tempat ini. Sesuatu yang sulit dijelaskan dengan kata-kata, tapi begitu nyata dirasakan oleh hati. Dan ini hanyalah awal dari sebuah perubahan yang lebih besar lagi. Hari ke-7, sejak penemuan makam kuno di bawah tembok besar Cina, membawa ujian pertama bagi komunitas yang terus berkembang di sekitar lokasi. Semakin banyak orang yang datang, semakin kompleks pula tantangan yang harus dihadapi. Tidak semua orang menyambut baik penemuan ini, dan ketegangan mulai muncul di permukaan. Awalnya, suasana masih tampak damai. Para pengunjung terus berdatangan, baik untuk beribadah, belajar
belajar tentang Islam maupun sekadar merenung di ruangan utama makam. Namun, beberapa kelompok non-muslim yang skeptis mulai mengambil langkah lebih jauh. Mereka tidak hanya menyebarkan isu-isu negatif di media sosial, tetapi juga mulai mendekati otoritas lokal untuk mempertanyakan legalitas keberadaan tempat itu. Mereka khawatir bahwa peningkatan jumlah umat muslim di daerah tersebut akan mengubah struktur sosial yang sudah ada selama bertahun-tahun. Tuduhan-tuduhan mulai berdatangan. Ada yang mengatakan bahwa artefak-artefak yang ditemukan adalah palsu, dibuat oleh pihak tertentu untuk menarik perhatian dunia. Ada juga yang menuduh bahwa ulama-ulama yang datang dari luar negeri memiliki agenda politik terselubung. Bahkan ada kelompok yang mencoba memprovokasi warga lokal dengan mengatakan bahwa keberadaan makam ini adalah ancaman bagi budaya tradisional mereka. Para arkeolog yang sedang bekerja di lokasi mulai merasa tekanan. Beberapa kali mereka diminta memberikan penjelasan kepada pejabat setempat tentang keaslian temuan mereka. Untungnya, tim arkeolog memiliki bukti ilmiah yang kuat, seperti analisis karbon pada artefak dan hasil pencitraan teknologi canggih yang membuktikan bahwa penemuan ini benar-benar autentik. Namun, meskipun fakta-fakta itu jelas, tuduhan-tuduhan tetap beredar luas di kalangan masyarakat. Para ulama yang hadir di lokasi mencoba menenangkan situasi. Mereka menjelaskan kepada siapapun yang ragu bahwa tujuan mereka adalah untuk berbagi ilmu dan nilai-nilai spiritual, bukan untuk memaksakan keyakinan kepada siapapun. Mereka juga menekankan pentingnya toleransi dan saling menghormati dalam kehidupan bermasyarakat. Namun, meskipun pesan-pesan mereka disampaikan dengan bijaksana, beberapa kelompok tetap tidak mau menerima keberadaan makam ini. Puncak ketegangan terjadi ketika sebuah kelompok kecil mencoba mendekati lokasi makam dengan niat untuk merusaknya. Mereka membawa alat-alat sederhana seperti palu dan linggis, berencana untuk merobohkan pintu batu tua yang menjadi akses utama ke ruangan bawah tanah. Untungnya, warga lokal yang sejak awal mendukung penemuan ini langsung bereaksi cepat. Mereka bersatu untuk melindungi makam. Bahkan ada yang rela berjaga di depan pintu selama berjam-jam untuk memastikan tidak ada yang bisa merusak tempat itu. Aksi solidaritas ini membuat banyak orang terharu. Warga muslim dan non-muslim sama-sama ikut berjaga, menunjukkan bahwa tempat ini bukan hanya milik satu kelompok, tetapi milik semua orang yang ingin merasakan kedamaian. Beberapa warga non-muslim bahkan mulai membantu membersihkan area sekitar lokasi, menunjukkan bahwa mereka juga peduli terhadap tempat ini, meskipun belum sepenuhnya memahami arti spiritualnya. Di tengah ketegangan ini, para ulama mengadakan doa bersama untuk keselamatan semua orang. Doa ini dihadiri oleh ratusan orang, termasuk beberapa warga non-muslim yang penasaran ingin melihat apa yang terjadi. Suasana saat doa bersama begitu tenang dan penuh harapan. Banyak orang merasa bahwa segala konflik dan kekhawatiran yang muncul hanyalah ujian dari Allah untuk menguji keimanan dan keteguhan mereka. Setelah doa bersama, suasana mulai mereda. Kelompok-kelompok yang sebelumnya skeptis mulai melunak sikapnya. Beberapa di antaranya bahkan datang untuk berbicara langsung dengan para ulama dan warga lokal, mencoba memahami lebih dalam tentang makna penemuan ini. Meskipun masih ada yang tetap skeptis, mayoritas warga mulai menyadari bahwa makam ini adalah anugerah yang membawa kedamaian bagi semua orang, tanpa memandang agama atau latar belakang. Di penghujung hari ke-7, suasana di lokasi kembali tenang. Para pengunjung yang datang merasa lebih nyaman karena tahu bahwa tempat ini dilindungi oleh solidaritas masyarakat. Para ulama melanjutkan ceramah-ceramah mereka, sementara tim arkeolog terus bekerja untuk mengungkap lebih banyak rahasia tentang makam ini. Semua orang sadar bahwa ujian ini hanyalah awal dari perjalanan panjang yang akan membawa mereka pada kebenaran yang lebih besar. Meskipun tantangan masih ada, satu hal yang pasti, tempat ini telah membawa perubahan positif bagi banyak orang. Dan seperti yang sering dikatakan oleh para ulama, setiap ujian adalah kesempatan untuk menjadi lebih kuat dalam iman dan persatuan. Hari ke-8 sejak penemuan makam kuno di bawah tembok besar Cina membawa babak baru dalam perjalanan spiritual dan sosial masyarakat sekitar. Setelah ketegangan yang sempat memuncak kemarin, suasana mulai berangsur-angsur pulih. Tempat ini tidak hanya menjadi pusat ibadah bagi umat muslim, tetapi juga lambat laun bertransformasi menjadi simbol harmoni yang menyatukan orang-orang dari berbagai latar belakang. Para ulama yang hadir di lokasi terus memberikan ceramah-ceramah singkat, namun kali ini fokus mereka bergeser ke pentingnya persatuan dan toleransi. Salah satu ulama dari Indonesia, seorang cendekiawan yang dikenal karena pendekatannya yang inklusif, menyoroti bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan kasih sayang kepada semua makhluk, tanpa memandang perbedaan keyakinan atau budaya. Ia menggunakan contoh sederhana, bagaimana pohon besar yang digambarkan dalam ukiran di dinding melambangkan keragaman, setiap cabang, daun, dan akarnya berbeda, namun semuanya bersatu dalam satu kesatuan yang indah. Pesan-pesan seperti ini mulai meresap ke dalam hati banyak orang. Bahkan beberapa warga non-muslim yang awalnya skeptis mulai mendekati tempat itu dengan pandangan yang lebih terbuka. Mereka datang bukan untuk mempelajari Islam secara mendalam, tetapi untuk merasakan aura kedamaian yang dipancarkan oleh ruangan utama makam. Beberapa dari mereka bahkan mulai mengikuti kegiatan-kegiatan ringan, seperti membantu membersihkan area sekitar atau menyediakan air minum untuk para pengunjung. Di sisi lain, solidaritas antara warga lokal semakin
semakin kuat. Setelah insiden percobaan perusakan kemarin, banyak orang mulai bekerja sama untuk menjaga keamanan tempat ini. Sebuah sistem jaga bergilir dibentuk di mana warga bergantian berjaga di depan pintu masuk makam. Tidak hanya Muslim, beberapa warga non-Muslim juga ikut berpartisipasi. Mereka tidak lagi melihat makam ini sebagai ancaman, melainkan sebagai bagian dari warisan budaya bersama yang harus dilindungi. Tim arkeolog terus bekerja keras untuk mengungkap lebih banyak rahasia tentang makam ini. Pada hari ke-8, mereka menemukan sesuatu yang mengejutkan di salah satu sudut ruangan kedua. Di balik tumpukan batu kecil yang tampak biasa, mereka menemukan sebuah kotak kayu tua yang terkunci rapat. Kotak itu memiliki ukiran halus berbentuk bunga melati, simbol yang sering dikaitkan dengan kesucian dan kelembutan. Setelah dibuka dengan hati-hati, kotak itu ternyata berisi gulungan perkamen tambahan dan beberapa manik-manik kecil yang kemungkinan digunakan sebagai alat ritual spiritual. Gulungan perkamen baru ini berisi pesan-pesan yang lebih mendalam tentang pentingnya hidup dalam harmoni dengan alam dan sesama manusia. Ada kalimat yang menyebutkan bahwa Allah menciptakan dunia ini dengan keseimbangan, dan tugas manusia adalah menjaga keseimbangan itu. Pesan ini langsung menggugah banyak orang, baik Muslim maupun non-Muslim, untuk mulai merenungkan cara hidup mereka sehari-hari. Para ulama memanfaatkan penemuan ini untuk menggelar diskusi terbuka dengan masyarakat setempat. Diskusi ini dihadiri oleh warga dari berbagai latar belakang, termasuk pemimpin komunitas non-Muslim. Topik yang dibahas sangat beragam, mulai dari cara menjaga lingkungan hingga pentingnya saling menghormati dalam kehidupan bermasyarakat. Diskusi ini berlangsung hangat, dengan banyak orang saling bertukar pandangan dan pengalaman. Beberapa warga non-Muslim bahkan mengakui bahwa nilai-nilai yang diajarkan dalam Islam tidak jauh berbeda dengan prinsip-prinsip dasar yang mereka anut. Di tengah semua aktivitas ini, suasana di lokasi semakin hidup. Para pengunjung mulai membentuk kelompok-kelompok kecil untuk berdiskusi tentang apa yang mereka pelajari di tempat itu. Ada yang membicarakan tentang sejarah Islam di wilayah tersebut, ada yang berbagi pengalaman spiritual mereka, dan ada juga yang sekadar berbincang tentang kehidupan sehari-hari. Semua percakapan ini dilakukan dengan suasana yang penuh hormat dan kekeluargaan. Namun, meskipun suasana sudah lebih tenang, tantangan masih ada. Beberapa kelompok ekstrim tetap berusaha menyebarkan isu negatif tentang makam ini. Mereka mencoba memprovokasi warga dengan menyebarkan selebaran-selebaran yang menuduh bahwa tempat ini adalah ancaman bagi budaya tradisional. Namun, kali ini reaksi masyarakat sudah berbeda. Banyak orang yang sebelumnya ragu-ragu kini lebih percaya diri untuk membela tempat ini. Mereka menyadari bahwa makam ini bukan hanya tentang agama, tetapi juga tentang nilai-nilai universal seperti kedamaian, kebersamaan, dan rasa hormat terhadap sejarah. Di penghujung hari ke-8, suasana di lokasi benar-benar berubah drastis dibandingkan minggu pertama. Tempat yang awalnya hanya dikenal sebagai situs arkeologi, kini telah menjadi simbol harmoni yang menyatukan banyak orang. Semua orang yang datang ke sana merasa ada sesuatu yang istimewa tentang tempat ini. Sesuatu yang sulit dijelaskan dengan kata-kata, tapi begitu nyata dirasakan oleh hati. Dan ini hanyalah awal dari sebuah perubahan yang lebih besar lagi. Hari ke-9 sejak penemuan makam kuno di bawah tembok besar Cina menjadi titik balik yang lebih besar lagi. Berita tentang penemuan ini tidak hanya menyebar di kalangan lokal, tetapi juga menarik perhatian media internasional. Beberapa jurnalis dari berbagai negara mulai berdatangan ke lokasi, membawa kamera, mikrofon, dan peralatan canggih lainnya untuk meliput cerita ini secara mendalam. Awalnya, kedatangan para jurnalis membuat suasana di lokasi sedikit tegang. Warga lokal khawatir bahwa liputan media akan memperkeruh situasi, terutama karena masih ada kelompok-kelompok yang skeptis terhadap keberadaan makam ini. Namun, para ulama dan pemimpin komunitas segera mengambil langkah bijak. Mereka menjelaskan kepada para jurnalis bahwa tujuan utama mereka adalah untuk berbagi nilai-nilai spiritual dan perdamaian, bukan untuk memaksakan keyakinan kepada siapapun. Sikap inklusif ini membuat para jurnalis merasa nyaman dan lebih terbuka untuk melihat sisi positif dari penemuan ini. Beberapa media besar dari Amerika Serikat, Inggris, dan negara-negara Timur Tengah mulai meliput cerita ini secara luas. Foto-foto ruangan utama makam dengan ukiran kaligrafi Arab yang indah, artefak-artefak kuno, dan aktivitas keagamaan di sekitar lokasi mulai tersebar ke seluruh dunia. Artikel-artikel panjang tentang sejarah Islam di wilayah Timur Jauh, serta analisis ilmiah dari tim arkeolog juga mulai muncul di berbagai platform online. Semua ini membuat penemuan ini semakin dikenal oleh masyarakat global. Salah satu laporan yang paling menarik datang dari sebuah stasiun televisi internasional. Mereka mengirim tim dokumenter untuk merekam setiap detail tentang makam ini. Dalam salah satu episode dokumenter mereka, fokus diberikan pada bagaimana tempat ini telah membawa perubahan positif bagi masyarakat sekitar. Ada wawancara dengan warga lokal yang dulunya skeptis, tetapi kini merasa lebih dekat dengan tempat itu. Ada juga cerita tentang seorang pria non-Muslim yang mulai tertarik mempelajari Islam setelah beberapa kali berkunjung ke makam ini. Media sosial juga menjadi alat penting dalam menyebarkan cerita ini. Unggahan foto-foto dan video pendek tentang aktivitas di lokasi mulai viral di platform seperti Instagram, Twitter,
Twitter, dan TikTok. Banyak orang dari berbagai belahan dunia memberikan tanggapan positif. Ada yang mengaku terinspirasi oleh nilai-nilai universal yang diajarkan di tempat itu. Ada yang ingin datang langsung untuk melihatnya, dan bahkan ada yang mulai mempelajari Islam secara mendalam setelah melihat liputan tentang makam ini. Namun, popularitas ini juga membawa tantangan baru. Beberapa kelompok ekstrem yang sebelumnya mencoba merusak tempat ini, kini mulai menggunakan media sebagai alat untuk menyebarkan isu negatif. Mereka membuat akun-akun anonim di media sosial untuk menyebarkan informasi palsu, seperti klaim bahwa artefak-artefak yang ditemukan adalah tiruan atau bahwa ulama-ulama yang hadir memiliki agenda politik terselubung. Meskipun begitu, banyak orang yang sudah melihat laporan-laporan resmi dari media internasional tidak lagi mudah terpengaruh oleh tuduhan-tuduhan ini. Di tengah semua perhatian ini, masyarakat lokal mulai menyesuaikan diri dengan kehadiran para jurnalis. Mereka membantu menyediakan fasilitas sederhana seperti tenda-tenda kecil untuk tempat istirahat para wartawan dan peliput. Bahkan, beberapa warga muslim mulai mengadakan diskusi singkat dengan para jurnalis untuk menjelaskan arti spiritual dari makam ini. Diskusi-diskusi ini seringkali berlangsung santai namun penuh makna sehingga para jurnalis bisa memahami konteks yang lebih dalam tentang apa yang sedang terjadi di lokasi. Para ulama juga memanfaatkan momentum ini untuk menyampaikan pesan-pesan universal kepada dunia. Salah satu ulama dari Turki, seorang ahli sejarah Islam yang dikenal di tingkat internasional, memberikan wawancara eksklusif kepada sebuah majalah global. Ia menjelaskan bahwa penemuan ini adalah bukti nyata bahwa Islam telah ada di berbagai belahan dunia sejak zaman dahulu. Meskipun catatan sejarah resmi seringkali melupakan fakta itu. Ia juga menekankan pentingnya toleransi dan saling menghormati dalam kehidupan modern yang semakin kompleks. Di sisi lain, tim arkeolog terus bekerja keras untuk mengungkap lebih banyak rahasia tentang makam ini. Pada hari ke-9, mereka menemukan sesuatu yang mengejutkan di lorong kecil yang sebelumnya belum sepenuhnya dieksplorasi. Di sana, mereka menemukan sebuah ceruk kecil yang berisi patung-patung kecil terbuat dari tanah liat. Patung-patung ini menggambarkan manusia dalam berbagai pose, seperti sedang berdoa atau bekerja. Para ahli percaya bahwa patung-patung ini melambangkan kehidupan sehari-hari masyarakat pada masa itu, serta pentingnya keseimbangan antara ibadah dan pekerjaan. Penemuan ini langsung menarik perhatian para jurnalis. Mereka segera meliput temuan baru ini, menjelaskan bahwa makam ini bukan hanya tempat peristirahatan terakhir seorang nabi, tetapi juga monumen budaya yang menggambarkan kehidupan masyarakat pada zaman dahulu. Banyak orang yang membaca laporan ini mulai menyadari bahwa penemuan ini memiliki nilai sejarah dan spiritual yang sangat tinggi. Di penghujung hari ke-9, suasana di lokasi semakin hidup. Tempat yang awalnya hanya dikenal sebagai situs arkeologi, kini telah menjadi sorotan dunia. Semua orang yang datang ke sana, baik warga lokal, jurnalis maupun pengunjung dari luar negeri, merasa ada sesuatu yang istimewa tentang tempat ini. Ini bukan hanya tentang agama atau sejarah, tetapi juga tentang nilai-nilai universal, seperti kedamaian, harmoni, dan rasa hormat terhadap sesama manusia. Meskipun perhatian dunia terus meningkat, satu hal yang pasti, tempat ini telah membawa perubahan positif bagi banyak orang, dan ini hanyalah awal dari sebuah perjalanan yang akan terus menginspirasi generasi demi generasi. Hari ke-10 sejak penemuan makam kuno di bawah tembok besar Cina membawa babak baru yang penuh warna. Setelah liputan media internasional dan penemuan artefak-artefak baru, komunitas lokal memutuskan untuk mengadakan acara seni budaya sebagai cara untuk memperkenalkan nilai-nilai spiritual tempat ini kepada lebih banyak orang. Acara ini dirancang bukan hanya untuk umat muslim, tetapi juga untuk siapa saja yang ingin merasakan keindahan dan kedamaian yang dipancarkan oleh makam tersebut. Acara seni budaya ini diadakan di area terbuka dekat lokasi makam, dengan latar belakang pegunungan yang megah. Para warga lokal bekerja sama untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Mereka mendirikan panggung sederhana dari kayu dan bambu, serta menyediakan kursi-kursi plastik untuk para pengunjung. Beberapa tenda kecil didirikan untuk menjual makanan ringan dan minuman bagi mereka yang datang dari jauh. Semua ini dilakukan dengan semangat gotong royong yang membuat suasana begitu hangat dan penuh kekeluargaan. Acara dimulai pada sore hari ketika matahari mulai condong ke barat. Pertama-tama, ada pertunjukan musik tradisional yang menggabungkan alat musik lokal dengan instrumen Timur Tengah seperti oud dan ney. Musik ini dimainkan dengan harmoni yang lembut, menciptakan suasana yang tenang dan meditatif. Banyak pengunjung yang duduk diam, menikmati alunan nada-nada yang seolah membawa mereka kembali ke masa lalu. Setelah pertunjukan musik, giliran seniman lukis yang tampil. Seorang pelukis lokal yang terinspirasi oleh ukiran-ukiran di dinding makam, menciptakan sebuah mural besar yang menggambarkan pohon besar di tengah padang pasir tandus, simbol harapan dan keteguhan iman yang sering disebut dalam cerita tentang nabi yang dimakamkan di sana. Lukisan itu dibuat langsung di hadapan para pengunjung, sehingga semua orang bisa melihat proses kreatifnya. Ketika lukisan
pesan itu selesai, banyak orang yang merasa tersentuh oleh pesan yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya, ada pertunjukan teater singkat yang menceritakan kisah seorang nabi yang penuh kesabaran dalam menyebarkan ajaran Islam. Meskipun nama nabi itu tidak disebutkan secara eksplisit, ceritanya dibawakan dengan cara yang sangat universal, sehingga semua orang, baik muslim maupun non-muslim, bisa memahami maknanya. Para pemain menggunakan kostum sederhana namun penuh simbol, seperti pakaian tradisional lokal yang digabungkan dengan selendang berwarna hijau, simbol perdamaian dan keimanan. Di tengah acara, para ulama mengambil kesempatan untuk memberikan ceramah singkat tentang pentingnya seni sebagai alat dakwah. Salah satu ulama menjelaskan bahwa seni adalah bahasa universal yang bisa menyentuh hati siapa saja, tanpa memandang agama atau latar belakang. Ia mencontohkan bagaimana kaligrafi Arab yang terukir di dinding makam bukan hanya hiasan, tetapi juga sarana untuk menyampaikan pesan-pesan spiritual yang mendalam. Pesan ini langsung disambut dengan antusias oleh para pengunjung yang mulai melihat seni sebagai cara baru untuk memahami nilai-nilai kehidupan. Acara ini juga menjadi ajang bagi anak-anak muda untuk mengekspresikan bakat mereka. Ada kelompok tari tradisional yang menampilkan gerakan-gerakan lembut yang melambangkan persatuan dan harmoni. Ada juga pembacaan puisi modern yang menggambarkan perjalanan spiritual seseorang dalam mencari kedamaian. Semua penampilan ini disambut dengan tepuk tangan meriah oleh para pengunjung yang merasa terhubung dengan pesan-pesan yang disampaikan. Namun, acara ini bukan hanya tentang hiburan. Di beberapa sudut lokasi, ada stand edukasi yang menyediakan informasi tentang sejarah Islam di wilayah tersebut. Beberapa warga muslim lokal bersedia menjawab pertanyaan dari pengunjung non-muslim yang ingin mempelajari lebih lanjut tentang agama ini. Ada juga stand yang membagikan buku-buku kecil tentang dasar-dasar Islam, seperti panduan salat dan penjelasan tentang rukun iman. Semua ini dilakukan dengan cara yang ramah dan inklusif, sehingga tidak ada yang merasa dipaksa untuk menerima keyakinan tertentu. Salah satu momen yang paling berkesan terjadi ketika seorang pria paruh-baya dari desa terdekat menghampiri salah satu ulama setelah acara selesai. Pria itu mengaku bahwa ia telah datang berkali-kali ke lokasi makam, tetapi baru kali ini ia benar-benar merasakan kedamaian yang mendalam. Ia bertanya tentang cara mempelajari Islam lebih lanjut, dan ulama itu dengan sabar memberikan penjelasan sederhana tentang ajaran-ajaran dasar agama ini. Pria itu kemudian memutuskan untuk membaca Al-Quran yang disediakan di stand edukasi, langkah pertama dalam perjalanan spiritualnya. Di penghujung acara, suasana di lokasi benar-benar berubah drastis dibandingkan minggu pertama. Tempat yang awalnya hanya dikenal sebagai situs arkeologi, kini telah menjadi pusat seni dan budaya yang menyatukan banyak orang. Semua orang yang datang ke sana merasa ada sesuatu yang istimewa tentang tempat ini, sesuatu yang sulit dijelaskan dengan kata-kata, tapi begitu nyata dirasakan oleh hati. Dan ini hanyalah awal dari sebuah perubahan yang lebih besar lagi. Hari ke-11 sejak penemuan makam kuno di bawah tembok besar Cina membawa perubahan signifikan pada generasi muda di daerah tersebut. Setelah acara seni budaya yang sukses, semangat keislaman mulai meresap ke dalam kehidupan anak-anak muda yang dulunya lebih tertarik pada hal-hal duniawi seperti game online, musik pop, atau kegiatan lain yang jauh dari nilai-nilai spiritual. Kini, mereka mulai menunjukkan minat yang besar terhadap ajaran Islam, dan ini menjadi salah satu dampak paling mencolok dari keberadaan makam tersebut. Awalnya, para remaja hanya datang karena penasaran dengan ramainya suasana di lokasi makam. Mereka melihat teman-teman mereka yang lebih tua membaca Al-Quran atau mengikuti kajian singkat bersama ulama, tapi mereka sendiri tidak terlalu serius. Namun, setelah beberapa hari mereka mulai merasa ada sesuatu yang berbeda saat berada di tempat itu. Suasana tenang dan aura kedamaian yang dipancarkan oleh ruangan utama makam membuat mereka merenung tentang arti hidup dan tujuan mereka di dunia. Para ulama yang hadir di lokasi menyadari bahwa generasi muda adalah kunci untuk masa depan komunitas ini. Mereka memutuskan untuk mengadakan program khusus untuk anak-anak muda dengan pendekatan yang lebih modern dan relevan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Salah satu program yang paling populer adalah kelas belajar Al-Quran interaktif. Di sini, para pemuda diajarkan cara membaca Al-Quran dengan metode yang mudah dipahami, menggunakan aplikasi smartphone yang membantu mereka mengoreksi bacaan mereka sendiri. Beberapa anak muda bahkan mulai membawa tablet kecil untuk merekam pelajaran agar bisa dipelajari di rumah. Selain itu, ada juga kelas diskusi ringan yang diadakan di bawah tenda-tenda kecil di area terbuka. Topiknya sangat beragam, mulai dari bagaimana menjaga akhlak di media sosial hingga pentingnya saling menghormati dalam kehidupan sehari-hari. Para ulama menggunakan contoh-contoh nyata dari kehidupan modern, seperti fenomena bullying online atau konflik antar kelompok, untuk menjelaskan nilai-nilai Islam dengan cara yang mudah dipahami oleh anak-anak muda. Diskusi-diskusi ini seringkali berlangsung hangat dengan banyak anak muda yang aktif bertanya dan berbagi pengalaman mereka. Salah satu momen yang paling berkesan terjadi ketika seorang remaja laki-laki bernama Xiao Wei yang sebelumnya lebih sering menghabiskan waktu di warnet memutuskan untuk bergabung dengan program ini. Awalnya ia hanya ingin mencoba-coba karena didorong oleh teman-temannya. Namun, setelah beberapa kali mengikuti kelas Al-Quran dan diskusi, ia mulai merasa ada perubahan dalam dirinya. Ia mulai meninggalkan kebiasaan buruknya seperti bermain game sampai larut malam atau
atau berkata kasar kepada orang lain. Ia bahkan mulai mengajak teman-temannya untuk ikut serta dalam kegiatan keagamaan. Tidak hanya itu, anak-anak muda juga mulai terlibat dalam kegiatan sosial yang diadakan oleh komunitas lokal. Mereka membentuk kelompok sukarelawan untuk membantu warga yang membutuhkan, seperti membersihkan lingkungan sekitar makam, membantu pedagang kecil yang berjualan di area tersebut, atau memberikan sumbangan kepada keluarga kurang mampu. Ada yang bahkan mulai belajar ilmu pertanian dasar untuk membantu petani lokal yang tanahnya terkena dampak cuaca ekstrem. Semua ini dilakukan dengan semangat gotong royong yang membuat mereka merasa lebih dekat dengan masyarakat. Di sisi lain, beberapa remaja putri juga mulai menunjukkan minat yang besar terhadap nilai-nilai keislaman. Mereka mulai mengenakan hijab sebagai bentuk penghormatan kepada Allah. Meskipun awalnya mendapat tekanan dari teman-teman mereka yang belum memahami agama ini, namun sikap percaya diri mereka membuat banyak orang lainnya terinspirasi. Ada yang mulai belajar cara menjahit pakaian muslimah sederhana, bahkan ada yang membuka usaha kecil-kecilan untuk menjual kerudung buatan tangan mereka sendiri. Ini menjadi salah satu cara bagi mereka untuk mengekspresikan iman mereka sekaligus membantu perekonomian keluarga. Kehadiran anak-anak muda ini juga membawa energi baru ke lokasi makam. Mereka mulai mengambil bagian dalam acara-acara rutin seperti sholat berjamaah dan pembacaan ayat suci. Bahkan ada beberapa di antara mereka yang mulai belajar menjadi imam untuk sholat 5 waktu. Meskipun masih dalam tahap belajar, semangat mereka begitu besar sehingga membuat orang dewasa merasa termotivasi untuk lebih rajin dalam beribadah. Namun, perubahan ini tidak selalu berjalan mulus. Beberapa kelompok ekstrim yang skeptis terhadap keberadaan makam ini mulai menargetkan anak-anak muda sebagai sasaran provokasi. Mereka menyebarkan informasi palsu di media sosial, mengklaim bahwa anak-anak muda ini sedang dicuci otak oleh ulama-ulama yang datang dari luar negeri. Tapi anak-anak muda ini sudah lebih bijak dibandingkan sebelumnya. Mereka tidak mudah terpengaruh oleh tuduhan-tuduhan negatif karena mereka sudah merasakan manfaat langsung dari nilai-nilai yang mereka pelajari. Di penghujung hari ke-11, suasana di lokasi benar-benar berubah. Anak-anak muda yang dulunya jarang terlihat di acara-acara keagamaan kini menjadi tulang punggung komunitas ini. Mereka tidak hanya belajar tentang Islam, tetapi juga mulai menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Semua orang yang melihat perubahan ini merasa bangga karena generasi muda adalah harapan untuk masa depan yang lebih baik. Meskipun tantangan masih ada, satu hal yang pasti, makam ini telah membawa perubahan positif bagi banyak orang, terutama bagi anak-anak muda yang kini memiliki semangat baru untuk hidup dalam cahaya iman. Dan ini hanyalah awal dari sebuah perjalanan panjang yang akan membawa mereka pada kebenaran yang lebih besar. Hari ke-12 sejak penemuan makam kuno di bawah tembok besar Cina membawa tantangan baru yang lebih besar. Kali ini tidak hanya dari lingkungan lokal, tetapi juga dari skala global. Popularitas tempat ini semakin meningkat, terutama setelah liputan media internasional dan acara seni budaya yang sukses. Namun, perhatian dunia yang semakin besar juga menarik perhatian kelompok-kelompok ekstrem yang ingin menghancurkan makam ini demi agenda mereka sendiri. Awalnya, situasi tampak normal seperti biasa. Para pengunjung terus berdatangan, baik untuk beribadah, belajar tentang Islam, maupun sekadar merenung di ruangan utama makam. Anak-anak muda yang mulai aktif dalam kegiatan keagamaan terlihat semangat menjalankan tugas-tugas sukarela mereka, seperti membersihkan area sekitar atau membantu warga yang membutuhkan. Namun, ketegangan mulai terasa ketika beberapa video provokatif mulai muncul di media sosial. Kelompok-kelompok ekstrem yang sebelumnya hanya menyebarkan isu-isu negatif secara anonim, kini mulai mengambil langkah lebih jauh. Mereka membuat video propaganda yang menuduh bahwa makam ini adalah ancaman bagi stabilitas global, terutama karena lokasinya yang strategis di dekat salah satu simbol kekuatan Tiongkok, yaitu tembok besar. Mereka bahkan mencoba memanfaatkan sentimen nasionalisme dengan menyebarkan narasi bahwa penemuan ini adalah upaya asing untuk mengislamkan Tiongkok secara diam-diam. Video-video ini mulai menyebar luas di platform global seperti YouTube dan Twitter, menarik perhatian banyak orang yang tidak memahami konteks sebenarnya. Beberapa komentar negatif mulai bermunculan, termasuk tuduhan bahwa artefak-artefak yang ditemukan adalah palsu atau bahwa ulama-ulama yang hadir memiliki agenda politik terselubung. Meskipun begitu, banyak orang yang sudah melihat laporan ilmiah dari tim arkeolog dan liputan media resmi tidak mudah terpengaruh oleh tuduhan-tuduhan ini. Namun, tantangan ini tidak hanya datang dari dunia maya. Di lapangan, kelompok ekstrem mulai melakukan aksi nyata untuk mencoba menghancurkan tempat ini. Pada tengah malam, beberapa orang yang tidak dikenal mencoba mendekati lokasi makam dengan membawa alat-alat sederhana seperti palu dan linggis. Mereka berencana merusak pintu batu tua yang menjadi akses utama ke ruangan bawah tanah. Untungnya, sistem jaga
bergilir yang dibentuk oleh warga lokal berhasil mencegah insiden ini. Warga yang sedang berjaga langsung melapor kepada pihak berwenang dan para pelaku berhasil ditangkap sebelum sempat melakukan kerusakan serius. Kejadian ini membuat semua orang di lokasi semakin waspada. Warga lokal, baik muslim maupun non-muslim, mulai bekerja sama lebih erat untuk menjaga keamanan tempat ini. Mereka membentuk kelompok keamanan sukarela yang berjaga selama 24 jam sehari, bergantian dalam shift-shift pendek. Ada yang membawa lampu sorot untuk memastikan area sekitar tetap terang, ada yang memasang kamera pengawas sederhana, dan ada juga yang berkoordinasi langsung dengan polisi setempat untuk memastikan keamanan maksimal. Para ulama yang hadir di lokasi juga tidak tinggal diam. Mereka menggelar pertemuan darurat dengan pemimpin komunitas lokal untuk membahas langkah-langkah yang harus diambil. Salah satu ulama dari Arab Saudi menyarankan agar mereka membuat pernyataan resmi kepada media untuk menjelaskan tujuan sesungguhnya dari keberadaan makam ini. Ia menekankan bahwa tempat ini bukan tentang agama tertentu saja, melainkan tentang nilai-nilai universal seperti kedamaian, toleransi, dan rasa hormat terhadap sejarah bersama. Pernyataan ini kemudian disampaikan kepada media internasional melalui konferensi pers singkat. Dalam kesempatan itu, para ulama dan pemimpin komunitas lokal menjelaskan bahwa makam ini adalah warisan spiritual yang bisa dinikmati oleh semua orang, tanpa memandang agama atau latar belakang. Mereka juga menunjukkan bukti-bukti ilmiah dari tim arkeolog untuk membuktikan keaslian temuan ini. Pernyataan ini langsung mendapat dukungan luas dari banyak pihak, termasuk akademisi dan cendekiawan dari berbagai negara. Di tengah semua ketegangan ini, ada momen yang sangat mengharukan. Seorang warga non-muslim yang awalnya skeptis terhadap keberadaan makam ini, tiba-tiba muncul di tengah kerumunan warga yang sedang berjaga. Ia membawa beberapa botol air minum dan makanan ringan untuk dibagikan kepada mereka yang sedang bertugas. Ketika ditanya alasannya, ia hanya berkata, "Tempat ini telah membawa kedamaian bagi banyak orang. Saya mungkin tidak sepenuhnya memahami arti spiritualnya, tapi saya tahu bahwa ini adalah bagian dari warisan kita bersama. Kita harus melindunginya." Momen ini langsung menyentuh hati banyak orang. Bahkan anak-anak muda yang sebelumnya hanya fokus pada kegiatan keagamaan, mulai ikut berpartisipasi dalam menjaga keamanan tempat ini. Mereka membentuk kelompok patroli kecil yang berkeliling area sekitar makam setiap malam, memastikan tidak ada ancaman yang bisa mengganggu kedamaian tempat ini. Di penghujung hari ke-12, suasana di lokasi mulai pulih meskipun masih ada ketegangan. Semua orang sadar bahwa tantangan ini tidak akan hilang dalam waktu dekat, tapi mereka juga yakin bahwa kebenaran akan selalu menang. Makam ini telah membawa perubahan positif bagi banyak orang, dan tidak ada yang bisa menghancurkan nilai-nilai universal yang dipancarkannya. Meskipun badai masih mengancam, satu hal yang pasti, tempat ini telah membuktikan bahwa persatuan dan solidaritas bisa mengatasi segala ujian. Dan ini hanyalah babak baru dalam perjalanan panjang menuju kebenaran yang lebih besar. Hari ke-13 sejak penemuan makam kuno di bawah tembok besar Cina membawa babak baru yang mendalam. Setelah berhari-hari menghadapi tantangan dan ujian, tim arkeolog berhasil mengungkap lebih banyak rahasia tentang makam ini. Penemuan baru kali ini tidak hanya memperkuat keyakinan umat muslim, tetapi juga memberikan inspirasi bagi semua orang yang terlibat, baik muslim maupun non-muslim. Pagi itu dimulai dengan eksplorasi lebih lanjut di ruangan kedua, tempat artefak-artefak penting sebelumnya ditemukan. Tim arkeolog melanjutkan penggalian hati-hati di sudut ruangan yang sebelumnya belum sepenuhnya dieksplorasi. Di balik lapisan tanah yang rapuh, mereka menemukan sebuah kotak kayu kecil yang tertutup rapat. Kotak itu memiliki ukiran halus berbentuk bintang 8, simbol yang sering dikaitkan dengan ilmu pengetahuan dan spiritualitas dalam sejarah Islam. Ketika dibuka dengan hati-hati, kotak itu ternyata berisi gulungan perkamen tambahan dan beberapa butir biji-bijian kering yang tampak seperti sisa-sisa tumbuhan kuno. Gulungan perkamen baru ini memberikan cerita yang lebih rinci tentang nabi yang dimakamkan di tempat ini. Meskipun nama nabi itu masih tidak disebutkan secara eksplisit, tulisan-tulisan itu menjelaskan bahwa ia adalah seseorang yang dikenal karena kesabarannya dalam menyebarkan ajaran Islam kepada masyarakat yang sulit menerima kebenaran. Salah satu bagian yang paling menarik dari perkamen ini adalah deskripsi tentang metode dakwahnya. Ia menggunakan pendekatan yang sangat manusiawi, seperti mendengarkan keluhan masyarakat, membantu mereka dalam pekerjaan sehari-hari, dan bahkan berbagi makanan dengan orang-orang miskin. Ia juga sering menggunakan simbol-simbol alam seperti matahari, air, dan pohon untuk menjelaskan konsep-konsep spiritual yang rumit. Para ulama yang hadir di lokasi langsung mempelajari gulungan perkamen ini dengan penuh antusias. Salah satu ulama dari Turki, seorang ahli sejarah Islam, menjelaskan bahwa gaya dakwah Nabi ini sangat relevan hingga saat ini. Beliau tidak hanya mengajarkan ajaran agama, katanya dalam sebuah diskusi singkat dengan warga lokal, tetapi juga menunjukkan bagaimana hidup dalam harmoni dengan sesama manusia dan alam. Ini adalah pelajaran yang bisa kita terapkan dalam kehidupan modern yang semakin kompleks. Penemuan ini juga membawa dampak besar bagi anak-anak muda yang telah aktif di
di lokasi. Mereka mulai mengadopsi nilai-nilai yang diajarkan oleh Nabi tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa remaja putra mulai membantu petani lokal yang tanahnya terkena dampak cuaca ekstrem. Sementara remaja putri mulai membuat kerajinan tangan dari bahan daur ulang untuk dijual dan hasilnya disumbangkan kepada keluarga kurang mampu. Semua ini dilakukan dengan semangat gotong royong yang membuat mereka merasa lebih dekat dengan komunitas. Di sisi lain, biji-bijian kering yang ditemukan di kotak kayu menjadi topik pembicaraan yang menarik. Para ahli botani yang bekerja sama dengan tim arkeolog mencoba menganalisis sisa-sisa biji-bijian itu. Hasilnya mengejutkan. Biji-bijian itu berasal dari tanaman yang dulunya digunakan sebagai sumber makanan utama di wilayah tersebut. Ada kemungkinan bahwa Nabi ini juga mengajarkan masyarakat cara bertani yang lebih efisien agar mereka bisa bertahan hidup di tengah kondisi alam yang keras. Penemuan ini langsung menginspirasi para petani lokal untuk mulai belajar teknik pertanian tradisional yang lebih ramah lingkungan. Namun, penemuan baru ini juga menarik perhatian kelompok-kelompok ekstrem yang masih mencoba menghancurkan makam ini. Kali ini, mereka mencoba menyebarkan informasi palsu bahwa artefak-artefak yang ditemukan adalah tiruan yang dibuat untuk menipu dunia. Mereka bahkan membuat video yang mengklaim bahwa tim arkeolog telah memalsukan data untuk mendukung temuan mereka. Namun, kali ini reaksi masyarakat sudah berbeda. Banyak orang yang sudah melihat bukti-bukti ilmiah langsung menolak tuduhan-tuduhan ini. Bahkan beberapa jurnalis internasional yang sebelumnya skeptis mulai memberikan dukungan setelah melihat proses penelitian yang transparan dan profesional. Untuk melawan narasi negatif ini, tim arkeolog dan para ulama memutuskan untuk mengadakan pameran kecil di lokasi makam. Artefak-artefak yang ditemukan dipamerkan di bawah tenda-tenda sederhana, lengkap dengan penjelasan ilmiah tentang keaslian dan makna sejarahnya. Pameran ini dihadiri oleh ratusan orang, termasuk warga lokal, pengunjung dari luar kota, dan bahkan beberapa akademisi yang tertarik untuk mempelajari lebih lanjut tentang penemuan ini. Banyak orang yang datang merasa terharu ketika melihat artefak-artefak ini secara langsung, karena mereka bisa merasakan langsung jejak-jejak sejarah yang begitu nyata. Salah satu momen yang paling berkesan terjadi ketika seorang pemuda non-muslim yang awalnya skeptis tiba-tiba memutuskan untuk bergabung dalam kegiatan sukarela di lokasi makam. Ia membantu membersihkan area sekitar dan bahkan ikut berpartisipasi dalam acara-acara sosial yang diadakan oleh komunitas lokal. Ketika ditanya alasannya, ia hanya berkata, "Saya tidak pernah memahami Islam sebelumnya, tapi melihat bagaimana semua orang di sini bekerja sama untuk melindungi tempat ini, saya merasa ada sesuatu yang istimewa tentang nilai-nilai yang diajarkan di sini." Di penghujung hari ke-13, suasana di lokasi benar-benar berubah. Makam ini tidak hanya menjadi pusat spiritualitas, tetapi juga lambang inspirasi bagi semua orang yang datang ke sana. Nilai-nilai universal seperti kesabaran, toleransi, dan kepedulian terhadap sesama yang diajarkan oleh Nabi ini mulai meresap ke dalam hati banyak orang. Semua orang sadar bahwa penemuan ini bukan hanya tentang masa lalu, tetapi juga tentang masa depan. Meskipun tantangan masih ada, satu hal yang pasti, tempat ini telah membawa perubahan positif bagi banyak orang. Dan ini hanyalah awal dari sebuah perjalanan panjang yang akan terus menginspirasi generasi demi generasi. Hari ke-14, sejak penemuan makam kuno di bawah tembok besar Cina, membawa babak baru yang penuh harapan. Setelah berhari-hari menghadapi tantangan dan ujian, tempat ini mulai menunjukkan perannya sebagai sumber inspirasi abadi bagi semua orang yang terlibat. Makam ini tidak hanya menjadi pusat spiritualitas, tetapi juga simbol keteguhan iman dan nilai-nilai universal yang bisa diterapkan dalam kehidupan modern. Pagi itu dimulai dengan pengumuman penting dari tim arkeolog. Setelah melakukan analisis mendalam terhadap artefak-artefak yang ditemukan, mereka berhasil memastikan bahwa makam ini adalah milik seorang nabi yang dikenal karena kesabarannya dalam menyebarkan ajaran Islam di wilayah Timur Jauh. Meskipun nama nabi itu tidak disebutkan secara eksplisit, jejak-jejak dakwahnya telah memberikan pelajaran berharga bagi generasi saat ini. Para ulama yang hadir di lokasi menjelaskan bahwa nabi ini adalah contoh nyata tentang bagaimana kebenaran tidak akan pernah mati, meskipun tertimbun selama ratusan tahun. Untuk memperkuat pemahaman masyarakat, para ulama mengadakan serangkaian ceramah singkat yang fokus pada nilai-nilai yang diajarkan oleh nabi tersebut. Salah satu ulama dari Indonesia, seorang cendekiawan yang dikenal karena pendekatannya yang inklusif, menjelaskan bahwa kesabaran adalah salah satu kunci utama dalam menghadapi ujian hidup. Nabi ini tidak pernah menyerah meskipun banyak tantangan yang harus dihadapi, katanya kepada para pengunjung. Ia terus menyebarkan cinta dan kasih sayang tanpa memandang perbedaan. Ini adalah pelajaran yang sangat relevan bagi kita semua. Ceramah-ceramah ini langsung meresap ke dalam hati banyak orang. Banyak warga lokal yang sebelumnya hanya datang untuk melihat-lihat, kini mulai merenung tentang arti hidup dan tujuan mereka di dunia. Ada yang mulai meninggalkan kebiasaan buruk seperti berjudi atau berbohong, ada yang lebih rajin beribadah, dan ada juga yang mulai membantu orang lain tanpa pamrih. Semua ini dilakukan dengan semangat yang tulus, seolah-olah mereka sedang mengikuti jejak Nabi yang dimakamkan di tempat ini. Di sisi lain, anak-anak muda yang telah aktif dalam kegiatan keagamaan mulai mengambil langkah lebih jauh. Mereka membentuk kelompok-kelompok kecil untuk membantu warga yang membutuhkan,
seperti membersihkan lingkungan sekitar, membantu pedagang kecil, atau memberikan bimbingan belajar kepada anak-anak kurang mampu. Beberapa dari mereka bahkan mulai belajar ilmu pertanian tradisional yang diajarkan oleh Nabi ini, menggunakan teknik-teknik ramah lingkungan untuk membantu petani lokal. Semua ini dilakukan dengan semangat gotong royong yang membuat mereka merasa lebih dekat dengan komunitas. Namun, perubahan ini tidak hanya terjadi di kalangan Muslim. Banyak warga non-Muslim yang awalnya skeptis, mulai merasa terhubung dengan nilai-nilai universal yang dipancarkan oleh makam ini. Mereka mulai mengikuti kegiatan-kegiatan sosial yang diadakan oleh komunitas lokal, seperti membersihkan area sekitar makam atau membantu warga yang membutuhkan. Bahkan, ada yang mulai membaca buku-buku kecil tentang dasar-dasar Islam. Meskipun mereka belum sepenuhnya memahami agama ini, mereka hanya ingin tahu lebih banyak tentang nilai-nilai yang telah membawa kedamaian bagi banyak orang. Salah satu momen yang paling berkesan terjadi ketika seorang pria paruh baya dari desa terdekat menghampiri salah satu ulama setelah acara ceramah selesai. Pria itu mengaku bahwa ia telah datang berkali-kali ke lokasi makam, tetapi baru kali ini ia benar-benar merasakan kedamaian yang mendalam. Ia bertanya tentang cara mempelajari Islam lebih lanjut, dan ulama itu dengan sabar memberikan penjelasan sederhana tentang ajaran-ajaran dasar agama ini. Pria itu kemudian memutuskan untuk membaca Al-Quran yang disediakan di stan edukasi, langkah pertama dalam perjalanan spiritualnya. Di tengah semua aktivitas ini, suasana di lokasi semakin hidup. Tempat yang awalnya hanya dikenal sebagai situs arkeologi, kini telah menjadi pusat kebaikan yang menyatukan banyak orang. Semua orang yang datang ke sana merasa ada sesuatu yang istimewa tentang tempat ini. Sesuatu yang sulit dijelaskan dengan kata-kata, tapi begitu nyata dirasakan oleh hati. Dan ini hanyalah awal dari sebuah perubahan yang lebih besar lagi. Di penghujung hari ke-14, suasana di lokasi benar-benar berubah drastis dibandingkan minggu pertama. Makam ini tidak hanya menjadi pusat ibadah bagi umat Muslim, tetapi juga lambang harmoni yang menyatukan orang-orang dari berbagai latar belakang. Semua orang sadar bahwa penemuan ini bukan hanya tentang masa lalu, tetapi juga tentang masa depan. Meskipun tantangan masih ada, satu hal yang pasti, tempat ini telah membawa perubahan positif bagi banyak orang. Dan ini hanyalah awal dari sebuah perjalanan panjang, yang akan terus menginspirasi generasi demi generasi. Hari ke-15 sejak penemuan makam kuno di bawah tembok besar Cina, menjadi puncak dari perjalanan panjang yang telah mengubah kehidupan banyak orang. Setelah berhari-hari menghadapi tantangan, ujian, dan momen-momen inspiratif, tempat ini resmi diakui sebagai situs spiritual yang membawa kedamaian bagi semua orang, tanpa memandang agama atau latar belakang. Hari ini adalah hari ketika makam ini tidak hanya dikenal sebagai warisan sejarah, tetapi juga sebagai simbol cahaya abadi yang akan terus menyinari hati manusia hingga hari akhir tiba. Pagi itu dimulai dengan upacara sederhana namun khidmat. Para ulama, pemimpin komunitas lokal, dan warga dari berbagai latar belakang berkumpul di dekat lokasi makam untuk meresmikan tempat ini sebagai pusat spiritualitas global. Bendera kecil berwarna hijau dan putih dipasang di sekitar area, melambangkan perdamaian dan keimanan. Ada juga spanduk besar bertuliskan kalimat sederhana dalam beberapa bahasa. Cahaya kebenaran menyatukan semua jiwa. Spanduk ini menjadi pengingat bahwa tempat ini bukan milik satu kelompok saja, tetapi milik semua orang yang ingin merasakan kedamaian. Upacara dibuka dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh salah satu anak muda yang baru belajar membaca beberapa minggu lalu. Suaranya mungkin belum sempurna, tapi semangatnya begitu tulus sehingga membuat semua orang yang hadir merasa tersentuh. Setelah itu, para ulama bergantian memberikan ceramah singkat tentang pentingnya menjaga nilai-nilai universal seperti kasih sayang, toleransi, dan rasa hormat terhadap sesama manusia. Salah satu ulama menekankan bahwa makam ini adalah bukti nyata bahwa kebenaran tidak akan pernah mati, meskipun tertimbun selama ratusan tahun. Tempat ini adalah pengingat bahwa Allah selalu hadir dalam setiap langkah umatnya, katanya dengan nada penuh keyakinan. Setelah upacara resmi selesai, ada acara pameran kecil yang menampilkan artefak-artefak yang ditemukan di makam ini. Artefak-artefak tersebut dipamerkan di bawah tenda-tenda sederhana, dilengkapi dengan penjelasan ilmiah dan spiritual tentang makna di balik setiap benda. Banyak pengunjung yang datang merasa terharu ketika melihat artefak-artefak ini secara langsung, karena mereka bisa merasakan jejak-jejak sejarah yang begitu nyata. Ada yang bahkan meneteskan air mata saat membaca terjemahan gulungan perkamen yang menceritakan tentang kesabaran dan pengabdian Nabi yang dimakamkan di sana. Di tengah acara pameran, ada momen yang sangat mengharukan. Seorang pria non-muslim yang awalnya skeptis terhadap keberadaan makam ini, tiba-tiba mendekati salah satu ulama dan mengucapkan terima kasih. Ia menjelaskan bahwa meskipun ia belum sepenuhnya memahami Islam, kedamaian yang dirasakannya di tempat ini telah membawa perubahan besar dalam hidupnya. Ia mulai lebih peduli kepada orang lain, lebih rajin bekerja, dan bahkan mulai belajar tentang nilai-nilai spiritual yang diajarkan di sini. Ulama itu hanya tersenyum dan berkata, kebaikan adalah bahasa universal yang bisa dipahami oleh semua orang. Sementara itu, anak-anak muda yang telah aktif di lokasi makam mulai merencanakan langkah-langkah baru untuk menjaga warisan ini. Mereka membentuk kelompok sukarelawan permanen yang bertugas membersihkan area sekitar, membantu warga yang membutuhkan, dan menyebarkan nilai-nilai
kebaikan ke desa-desa terdekat. Beberapa di antara mereka bahkan mulai belajar cara membuat film dokumenter sederhana untuk merekam perjalanan mereka selama ini. Mereka ingin berbagi cerita tentang makam ini kepada dunia, agar lebih banyak orang bisa merasakan manfaat dari nilai-nilai yang diajarkan di tempat ini. Namun, perjalanan ini tidak berakhir di sini. Para ulama dan pemimpin komunitas lokal menyadari bahwa tantangan masih akan datang, terutama dari kelompok-kelompok ekstrem yang belum sepenuhnya menerima keberadaan makam ini. Namun, mereka yakin bahwa kebenaran akan selalu menang selama semua orang bersatu dalam cinta dan kebaikan. Untuk itu, mereka memutuskan untuk terus mengadakan acara-acara rutin, seperti diskusi, seni budaya, dan kegiatan sosial, agar tempat ini tetap menjadi pusat inspirasi bagi semua orang. Di penghujung hari ke-15, suasana di lokasi benar-benar berubah drastis dibandingkan hari pertama. Tempat yang awalnya hanya dikenal sebagai situs arkeologi kini telah menjadi lambang harmoni dan kedamaian yang menyatukan banyak orang. Semua orang yang datang ke sana merasa ada sesuatu yang istimewa tentang tempat ini. Sesuatu yang sulit dijelaskan dengan kata-kata, tapi begitu nyata dirasakan oleh hati. Dan ini hanyalah awal dari sebuah perjalanan panjang yang akan terus menginspirasi generasi demi generasi. Sebelum meninggalkan lokasi, banyak orang mengambil foto atau sekadar duduk diam di sudut ruangan utama makam, merenungkan apa yang telah mereka pelajari selama ini. Ada yang menulis catatan singkat di buku tamu yang disediakan berisi ungkapan rasa syukur dan harapan untuk masa depan. Salah satu catatan yang paling menyentuh berbunyi, "Terima kasih atas cahaya yang kau pancarkan. Meskipun aku tidak tahu siapa engkau, aku tahu bahwa engkau telah membawa kedamaian bagi kami semua." Malam pun tiba dan suasana di lokasi mulai mereda. Lampu-lampu kecil yang dipasang di sekitar area memberikan cahaya lembut yang membuat tempat ini tampak seperti surga kecil di bumi. Semua orang pulang dengan hati yang penuh harapan, membawa pelajaran berharga yang akan terus mereka ingat sepanjang hidup. Meskipun cerita ini telah mencapai puncaknya, satu hal yang pasti, cahaya yang dipancarkan oleh makam ini tidak akan pernah padam. Ia akan terus menyinari hati manusia, menginspirasi mereka untuk hidup dalam cinta, kebaikan, dan keimanan. Dan ini bukanlah akhir, melainkan awal dari sebuah legenda abadi yang akan terus diceritakan dari generasi ke generasi. Hari ke-16 sejak penemuan makam kuno di bawah tembok besar Cina menandai babak baru dalam perjalanan spiritual dan sosial masyarakat. Tempat ini, yang awalnya hanya dikenal sebagai situs arkeologi tersembunyi, kini telah menjadi pusat inspirasi global yang menyatukan orang-orang dari berbagai latar belakang. Namun, cerita ini tidak berhenti di sini. Perjalanan cahaya abadi yang dipancarkan oleh makam ini terus berlanjut, membawa pesan perdamaian dan kebaikan kepada seluruh dunia. Setelah peresmian makam sebagai pusat spiritualitas global, berita tentang tempat ini semakin menyebar luas. Media internasional meliput cerita ini secara mendalam, mengundang para ahli sejarah, arkeolog, dan cendekiawan untuk memberikan pandangan mereka. Artikel-artikel panjang tentang sejarah Islam di wilayah Timur Jauh, serta nilai-nilai universal yang diajarkan oleh Nabi yang dimakamkan di sana, mulai muncul di berbagai platform online. Banyak orang dari berbagai negara yang merasa terinspirasi dan ingin datang langsung untuk melihat tempat ini. Beberapa organisasi internasional bahkan mulai memperhatikan makam ini. UNESCO, badan PBB yang bertanggung jawab atas pelestarian warisan budaya dunia, mengumumkan bahwa mereka akan mempertimbangkan untuk menetapkan tempat ini sebagai situs warisan dunia. Hal ini membuat warga lokal bangga, karena usaha mereka menjaga dan melindungi tempat ini akhirnya diakui secara global. Namun, pengakuan internasional ini juga membawa tanggung jawab baru. Para pemimpin komunitas lokal, bersama dengan tim arkeolog dan ulama, mulai merencanakan cara untuk menjaga keberlangsungan tempat ini. Mereka memutuskan untuk membangun fasilitas tambahan, seperti museum kecil untuk menampilkan artefak-artefak yang ditemukan, area ibadah yang lebih luas, dan ruang pertemuan untuk acara-acara edukasi. Semua ini dirancang dengan tetap mempertahankan suasana spiritual yang damai dan harmonis. Perubahan besar juga terjadi dalam kehidupan masyarakat lokal. Anak-anak muda yang dulunya lebih tertarik pada hal-hal duniawi, kini menjadi tulang punggung komunitas ini. Mereka terus aktif dalam kegiatan sosial, seperti membersihkan lingkungan, membantu warga yang membutuhkan, dan menyebarkan nilai-nilai kebaikan ke desa-desa terdekat. Beberapa di antara mereka bahkan mulai belajar ilmu pertanian tradisional yang ramah lingkungan, menggunakan teknik-teknik yang diajarkan oleh Nabi yang dimakamkan di sana. Hasil panen mereka kemudian dibagikan kepada keluarga kurang mampu, menciptakan siklus kebaikan yang terus berputar. Warga non-muslim yang awalnya skeptis kini semakin terbuka terhadap nilai-nilai universal yang diajarkan di tempat ini. Mereka mulai ikut serta dalam kegiatan-kegiatan sosial dan bahkan membantu menjaga keamanan lokasi makam. Ada yang mulai membaca buku-buku tentang dasar-dasar Islam, meskipun mereka belum sepenuhnya memahami agama ini. Mereka hanya ingin tahu lebih banyak tentang nilai-nilai yang telah membawa kedamaian bagi banyak orang. Salah satu momen yang paling berkesan terjadi ketika seorang wanita paruh baya dari desa terdekat menghampiri salah satu ulama setelah acara diskusi selesai.
Wanita itu mengaku bahwa ia telah datang berkali-kali ke lokasi makam, tetapi baru kali ini ia benar-benar merasakan kedamaian yang mendalam. Ia bertanya tentang cara mempelajari Islam lebih lanjut, dan ulama itu dengan sabar memberikan penjelasan sederhana tentang ajaran-ajaran dasar agama ini. Wanita itu kemudian memutuskan untuk membaca Al-Quran yang disediakan di stan edukasi, langkah pertama dalam perjalanan spiritualnya. Beberapa minggu setelah peresmian, tempat ini mulai dikunjungi oleh orang-orang dari berbagai belahan dunia. Ada yang datang untuk beribadah, ada yang ingin mempelajari sejarah Islam di wilayah tersebut, dan ada juga yang sekadar ingin merasakan aura kedamaian yang dipancarkan oleh makam ini. Banyak dari mereka yang pulang dengan hati yang penuh harapan, membawa pelajaran berharga yang akan terus mereka ingat sepanjang hidup. Para ulama yang hadir di lokasi terus menyampaikan pesan-pesan universal tentang pentingnya kasih sayang, toleransi, dan rasa hormat terhadap sesama manusia. Mereka menekankan bahwa tempat ini adalah bukti nyata bahwa kebenaran tidak akan pernah mati, meskipun tertimbun selama ratusan tahun. Tempat ini adalah pengingat bahwa Allah selalu hadir dalam setiap langkah umatnya, kata salah satu ulama dalam sebuah ceramah singkat. Di tengah semua aktivitas ini, suasana di lokasi semakin hidup. Tempat yang awalnya hanya dikenal sebagai situs arkeologi kini telah menjadi pusat kebaikan yang menyatukan banyak orang. Semua orang yang datang ke sana merasa ada sesuatu yang istimewa tentang tempat ini, sesuatu yang sulit dijelaskan dengan kata-kata, tapi begitu nyata dirasakan oleh hati. Dan ini hanyalah awal dari sebuah perubahan yang lebih besar lagi. Malam pun tiba dan suasana di lokasi mulai mereda. Lampu-lampu kecil yang dipasang di sekitar area memberikan cahaya lembut yang membuat tempat ini tampak seperti surga kecil di bumi. Semua orang pulang dengan hati yang penuh harapan, membawa pelajaran berharga yang akan terus mereka ingat sepanjang hidup. Sebelum meninggalkan lokasi, banyak orang mengambil foto atau sekadar duduk diam di sudut ruangan utama makam, merenungkan apa yang telah mereka pelajari selama ini. Ada yang menulis catatan singkat di buku tamu yang disediakan, berisi ungkapan rasa syukur dan harapan untuk masa depan. Salah satu catatan yang paling menyentuh berbunyi, "Terima kasih atas cahaya yang kau pancarkan. Meskipun aku tidak tahu siapa engkau, aku tahu bahwa engkau telah membawa kedamaian bagi kami semua." Meskipun cerita ini telah mencapai puncaknya, satu hal yang pasti, cahaya yang dipancarkan oleh makam ini tidak akan pernah padam. Ia akan terus menyinari hati manusia, menginspirasi mereka untuk hidup dalam cinta, kebaikan, dan keimanan. Dan ini bukanlah akhir, melainkan awal dari sebuah legenda abadi yang akan terus diceritakan dari generasi ke generasi.